Rekan-rekan media, assalamualaikum. Terima kasih sudah berkenan untuk hadir dan dalam kesempatan yang baik hari ini kami dari tim kuasa hukum Lisa Mariana akan mengadakan konferensi pers. Di sini dari tim kami akan perkenalkan. Di sini ada Suwena Baban dan saya sendiri adalah Daniel Baban. Ada saudara narasumber kita yang hadir hari ini juga Lisa Mariana. Ada ketua tim kami di Jona Baban, Markus Nababan, dan Gideon Sitorus berserta Oke, dalam Syanturi masih mulia. Oke, dalam kesempatan kali ini dengan permasalahan yang sangat viral di Indonesia hari ini. Yang pertama, kami dari tim kuasa hukum menghadirkan klien kami adalah Lisa Mariana yang pada hari ini akan menjelaskan permasalahan yang terjadi selama ini antara Lisa Mariana dengan saudara RK yang akan diceritakan secara utuh oleh Lisa Mariana langsung narasumbernya sesuai dengan konferensi kami pers yang sebelumnya akan dijelaskan secara langsung, dan nanti teman-teman media akan diberi kesempatan juga untuk bertanya langsung kepada Lisa Mariana, dan nanti untuk pertanyaan-pertanyaan dari teman media akan disortir ya, maksudnya secara bergantian agar terjawab dengan baik untuk berita yang disampaikan oleh Lisa atau cerita yang akan disampaikan oleh Lisa. Oke, dalam kesempatan kali ini langsung saja ke saudara Lisa. Halo semuanya. Halo. Teman-teman media semuanya. Silakan, ada yang mau bertanya? Mungkin dijelasin. Dijelasin dulu aja. Kronologis kenal sama Pak RK itu saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, berlanjut ke medsos, dan Pak RK sendiri yang men-DM saya di Instagram. Kejadiannya tahun berapa Kak? Awal kejadian? 2021 di bulan Mei. Mungkin bisa bercerita aja dulu sambil biar kita dengerin, nanti baru kita bertanya. Iya. Setelahnya itu Dari bulan Mei lanjut ke bulan Juni saya ke Palembang, diundang sama Pak RK ya, itu hubungannya udah pacaran ya gitu saat itu, diundang Palembang tepatnya gitu. setelahnya Komunikasi selanjutnya itu berlanjut di Telegram ya, ini kan layaknya orang pacaran itu. Lalu juga saya dari Palembang itu ternyata positif hamil setelah kurang lebih 2 atau 3 minggu kemudian itu. Iya, 2 minggu. Saya menelpon Pak RK, saya bilang saya lagi hamil, dan beliau menyuruh saya menggugurkan kandungan saya dengan alasan saya harus melanjutkan pendidikan saya. Kala itu saya masih umur 21 tahun. Maaf ya. Nah, dan dia mengirimkan sejumlah uang. Uang itu digunakan untuk menggugurkan yang dia suruh, tapi saya tidak lakukan itu. Saya pakai uang itu untuk bertahan hidup karena saya tidak bisa kerja karena keadaan sudah hamil. Ada buktinya nggak sih waktu Pak RK gugurin gitu, maksudnya via apa gitu? Via Telegram sudah tidak ada, dan itu by phone. Lisa, biar kita nggak lompat-lompat ya. Waktu awal dikenalkan itu, Lisa bisa jelaskan itu kapan, kemudian Lisa berhubungan dengan RK itu sejak kapan, dan kemudian lanjut di Palembang itu berapa lama dan akhirnya hamil. Iya, biar kita detail gitu. Tuntutin aja.
iya, saya punya hubungan pacaran sama bapak. Itu intens, masih intens, dia menjauh ini karena saya bilang hamil begitu. Dan dia bilang saya sudah tidak pakai telegram lagi karena ketahuan istri. Mbak Lisa, bagaimana Pak Gubernur yakin bahwa itu anaknya Pak RK? 100% yakin. Bagaimana bisa meyakinkan ke Karena masyarakat? bapak itu sangat protek dan nggak mungkin saya tidak pernah berhubungan dengan laki-laki manapun selain Pak RK. Proteknya seperti apa, Kak? Oh iya dong, kan dia menafkahi. Pokoknya menafkahi itu terakhir 8 bulan terakhir sudah tidak lagi maksudnya ya. Sudah tidak lagi itu sejak kapan? 8 bulan terakhir. Saya minta seperti mengemis-ngemis. Nominalnya secara berkala itu. Lisa, Berapa Pak? Pak, biasanya dikasih bulan berapa Pak? Ya itu karena secara berkala jadi saya nggak bisa sebut nominal. Kenapa harus dibongkar secara Pak? Kenapa dari awal Pak? Kenapa? Biar kuasa hukum saya yang menjelaskan. Alisa, kita perlu tahu dengan waktu pada saat Lisa konfirmasi ke RK bahwa Lisa hamil, apakah RK begitu langsung yakin bahwa itu memang benih dari Kan dia? saya telepon, dia shock. Hah? Katanya gitu kan. Sementara 5 menit lagi akang telepon. Dia sudah dia menjelaskan seperti itu. Dia bilang Lisa ini kan masih muda. Lagi kan kuliah sampai 4 tahun ke depan saya akan tanggung semuanya. Begitu janji manisnya. Mbak, kalau sekarang Mbak mintanya gimana Mbak? Dan menyuruh menggugurkan kandungan dan mengirim uang. Jumlah berapa Mbak? Sekitar 100. Jadi pada saat Kurang lebih ya. Sekarang yang Mbak inginkan itu apa Mbak? Kepada RK itu Mbak? Tuntutan Mbak kepada RK apa? Tanggung jawab. Sebagai laki-laki gentleman, tanggung jawab, jangan menghilang begitu saja. Enggak, maksudnya apa, menjadikan istri atau mau diputusin? Oh enggak, saya nggak mau dijadikan istri. Untuk tanggung jawab kepada anaknya saja, anak saya, Selina Azur. Mbak Lisa selama ini dapat fasilitas apa aja yang diberikan kepada Mbak Lisa? Fasilitas hanya uang, mobil, ya uang, tapi saya berikan mobil gitu. Mobilnya mobil apa Pak? Mobil apa Pak? Mobil apa? Itu zaman dulu mobil apa? Mobil Brio biasa. Kalisa, mungkin aku ingin bertanya kenapa alasan Kalisa mau bersama Akang? Karena kan Akang tahu ya punya pasangan gitu. Saya sudah nggak punya sosok bapak. Jadi gini loh, dia itu kadang bisa menganggap saya sebagai pacar dan bisa mengayomi saya sebagai ayah. Jadi kata saya luluh saat itu. Walaupun Mbak Lisa tahu saat itu ya kondisinya kan PRK sudah berkeluarga ya Mbak. Oke, pertemuan awal itu kan saya dikenalkan oleh AA. Ya, dikenalkan oleh AA, lalu saya disuruh sama AA ini untuk datang ke apartemennya untuk membuat video yang saya nggak tahu pada saat itu itu permintaan PRK gitu. Boleh sebut pertama pertemuannya Mbak, tanggal berapa, tahun berapa Mbak? Bulan Juni di tanggal 2 Tahun? di Palembang 2021. Tahu hamilnya itu kapan? Setelah pertemuan itu atau sebelum pertemuan? Sekitar 3 minggu kemudian. Berarti Juni ya, bukan Mei hamilnya? Juni. Mbak Lisa emang Juli, sorry ya. Mbak Lisa untuk konfirmasi lagi anaknya apakah memang benar lahir secara prematur? Ya, secara prematur 36 weeks. Mbak Lisa, itu kan awalnya katanya Pak RK suruh menggugurkan, namun dipertahankan. Terus komunikasi yang berjalan seperti apa pada akhirnya? Tidak berkomunikasi lagi, dialihkan ke ajudannya yang berinisial R. Jadi dia kirim uang melalui ajudannya aja. Dan RK setuju mempertahankan anak itu atau seperti apa? Enggak, dia nggak setuju. Dia marah sama saya.
Dia marah sama saya jujur kandungan saat itu 4 bulan, akang saya tidak menggugurkan. Jadi uangnya akang kasih ini saya untuk biaya hidup, tapi ini udah habis. Saya lagi kritis saat itu, lagi kontraksi palsu, lagi moodnya lagi mood hamil gitu. Berarti itu dari kamu sendiri yang menginginkan mempertahankan anak itu? Iya, Kamu menjalani hubungan itu tahu bahwa Pak RK sudah beristri? saya tahu. Kamu tetap menjalani? Iya. Lisa, apakah saat itu Bang RK mengajak kamu untuk melakukan tes DNA untuk memastikan anak itu kalau anak itu? Untuk saat ini belum ada. Enggak, saat itu. Saat itu enggak. Enggak, dia jadi terima aja. Hanya mengirim timnya untuk USG dan memaksa saya harus di rumah sakit yang dia tentukan, dan saya nggak mau. Karena ini kan hujatan lari pada kamu semua ya Kak. Ibu Kalisa, ibaratnya kamu menanggunginya seperti apa? Rasa trauma apa yang kamu rasakan mungkin? Oh, depresi itu udah pasti. Sampai lari ke psikolog kah depresinya atau seperti apa mungkin? Mbak Lisa, setelah akhirnya mengetahui Sebentar, di media udah di sosokan nih. Mungkin tim media bingung ya, karena udah kocak nih ya. Iya. Sebentar, gini aja nih. Untuk kronologinya mungkin bisa lebih tenang dulu di saya. Ya, dia agak shock karena baru ini dia untuk dari itu untuk muncul di media. Jadi mungkin tadi teman-teman media ada bertanya dari kronologi awal ya. Iya. Kalau masih ada yang kurang jelas, tadi kan ada pertanyaan tanggal, mungkin apabila saudara Lisa ingat ya sudah tahu tanggalnya. Kalau kronologi, ya dari awal kamu bertemu dengan Pak RK, awal perkenalannya. Itu di bulan Mei, di bulan April atau Mei itu saya disuruh sama AA ini ke apartemennya untuk membuat video shoot atas permintaan Pak RK. Lalu Pak RK mem-DM saya sendiri ke Instagram. Mungkin atas dasar apa itu Pak RK menyuruh Kak Lisa untuk membuat video shoot, itu atas dasar Oh, apa? mungkin itu fetishnya, saya nggak tahu. Isi DM-nya apa Kak? Kalau boleh tahu yang pertama kali. Isi DM Instagramnya apa yang Pak RK kirim pertama kali? Langsung video call dan saya kaget, hah? Gitu. Oh, ini Pak RK. Lalu apakah Lisa itu langsung mengiyakan untuk membuat video shoot berdasarkan suruhan RK? Ya karena diimingi sejumlah uang oleh AA senilai 50 juta dan tidak sampai ke saya. Gemuk ya. Nggak apa-apa, nggak ada masalah, saya rela kehilangan badan saya ya, body saya yang bagus ya, kehilangan pekerjaan saya. Yang penting saya tidak menggugurkan kandungan yang seperti beliau suruh. Mbak Lisa, apakah dalam hubungan kamu, Mbak, hubungan kamu dengan RK, apakah ada deal atau perjanjian yang kalian buat sendiri atau seperti apa? Perjanjian yang seperti apa? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. Kak, kan AA mengatakan membantah mengenalkan kamu yang mem-DM duluan Pak RK, benar nggak? Biar kuasa hukum saya yang berbicara. AA itu terlalu banyak bohong, fitnah, dan saya punya bukti itu banyak. Maaf kalau saya emosi. Bisa di antaranya apa yang kamu sebutkan kalau RK tersinggung di antaranya? Nanti ya. Kita sampaikan aja supaya jelas gitu. Iya, nggak apa-apa. Di antaranya apa? Ya, silakan Lisa. Saya nggak bisa kalau membicarakan wanita itu ya. Emosi saya karena terlalu banyak di stigma. Itu kan internal. Itu internal. Nanti ada. Sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta sendiri. Sampai sekarang sudah ada komunikasi dengan Bu Cinta. Tidak ada. Sampai dari awal ketahuan sama Bu Cinta pun juga nggak ada komunikasi sama Tidak. Kak Lisa, emang benar nggak sih kalau kamu tuh sempat diancam sama orang dalam RK dan Betul. untuk mengaku hal? Betul. Bentuk Boleh ancamannya diceritain seperti itu apa? mungkin Kak Lisa mau diceritakan itu kronologinya sampai kamu dapat ancaman untuk mengaku halu dan ditawarin sejumlah uang, itu seperti apa mungkin kronologinya?
Biar kuasa hukum saya menjelaskan. Jadi betul saat itu mereka datang ke rumah Lisa, betul? Betul? Pak Lisa, bentuk ancamannya mungkin seperti apa? Oke, teman-teman gini ya. Tadi kan udah dijelaskan, belum dijelaskan ya untuk kronologis USG. Ya. Belum. Oke, teman-teman, kita mau dengar keterangan dari saya dari proses dia hamil untuk pengecekan USG dulu ya. Oke. Untuk pengecekan USG, timnya dia itu datang ke rumah saya. Dia minta itu di rumah sakit yang dia minta, itu sangat memaksa. Handphone semua di rumah saya itu disandra. Maksudnya bukan disandra ya, disita sama si AA ini. Gitu. Lalu dia maunya kekeh di rumah sakit yang dia tentukan. Saya nggak mau, saya bilang rumah saya di sini, kenapa harus jauh jadi Kelapa Gading gitu. Takut saya, bukan takut ya, takut direkayasa maksudnya. USG berlanjut, memang di situ ada yang dilebihkan atau dikurangkan jumlah minggunya ya, berapa weeksnya gitu ya, usia kehamilan. Lalu si inisial R ini langsung marah-marah ke saya dan memaksa saya untuk menandatangani sebuah surat yang belum saya baca isinya. Jadi kurang tanda tangan. Dan saya belum baca isinya. Dan itu nggak ada di saya, hanya di pihak mereka yang punya. Gitu. Kurang lebih yang datang ke rumah itu ada 4 orang termasuk AA ya. Tapi AA ini tidak masuk saat proses USG karena saya nggak mau, saya suruh dia tunggu di mobil. Jadi setelah dari kalian dinyatakan hamil itu, pertemuan dengan Pak Eka sudah tidak ada, Pak. Hanya melalui ajudan. Dari yang kamu dinyatakan positif sampai Betul. kan tidak ada pertemuan. Betul. Setelah saya hamil, bapak ini menjauh dan dia bilang ya udah ke ajudan saya aja kalau butuh apa-apa. Berarti hubungan Anda hanya 3 minggu gitu, Mbak Lisa. Bagaimana? Hubungan Anda dengan Pak RK hanya 3 minggu setelah Anda hamil. Sehingga kan Anda tidak bertemu lagi. 2 minggu. Nggak ada lagi pertemuan setelah saya bilang saya hamil. Kak, Kamu tahu nggak alasan akhirnya Pak RK menjauh? Mungkin karena saya hamil. Kak, kenapa kakak nggak memilih speak up saat ketahuan saat hamil gitu kak? Kenapa baru Saya takut karena saya diancam. Ancamannya berupa apa aja kak? Boleh kasih tahu? Saya mau dipenjarakan dan anak saya diambil oleh negara. Selanjutnya biar kuasa hukum saya yang bicara. Ya bang. Bisa masuk ke masalah proses persalinan ya. Mbak Lisa gimana membesarkan anaknya sendiri, Mbak? Jauh itu gimana selama membesarkan anaknya? Oke teman-teman, biar makin runtuh dulu ya. Tadi kan habis USG, terus masuk ke lahiran. Mungkin dari sini dulu ya, biar kita runtut ya ceritanya ya, biar lebih runtut ya.